gimana sih caranya menghitung NRM rapot untuk SNMPTN nanti? Wah, pada penasaran gak nih? Langsung aja yuk kita bahas di video kali ini. Bagi kalian yang lagi cari tryout UTBK dan ujian mandiri untuk masuk PTN, gak usah bingung karena GP Media menyediakan tryout UTBK dan ujian mandiri untuk beberapa PTN ternama di Indonesia. Mulai dari harga 25.000, kalian sudah dapat ribuan soal prediksi, video pembahasan, dan ada kelas online juga loh. Tunggu apa lagi? Yuk daftar sekarang. Halo semuanya, balik lagi di GP Media Channel. Nah Kak, jadi ada sahabat GP nih yang bertanya, Kak, di SNMPTN nanti salah satu komponen yang diperhatikan yaitu NRM. Gimana sih cara menghitungnya? Apakah cukup dengan ditambahkan nama mata pelajaran lalu dibagi dengan 6? Nah pasti udah pada kepo nih ya terkait perhitungan NRM. Tapi sebelum ngitung kita jelasin dulu kali ya Kak Ica ya, gimana sih NRM itu, dia tuh bergunanya untuk apa, terus seperti apa bentuknya ya. Jadi NRM itu adalah nilai rataan minimum dari rapor teman-teman selama di SMA, terutama di 5 semester ya. Jadi mulai dari semester pertama di kelas 10 sama semester pertama di kelas 12. Nah itu totalnya ada 5 semester tuh ya. Dan untuk NRM ini teman-teman tuh bayanginnya sama kayak KKM sekolah gitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman mau ambil jurusan tertentu di PTN tertentu ya saat SNMPTN, nah patokannya kalian harus lihat dulu nih NRM jurusannya tuh berapa sih gitu ya, nilai rata-ratanya tuh berapa. Terus kalian bandingin sama nilai rapot kalian, rata-ratanya udah cukup atau belum ya. Kalau misalkan di atas itu kan berarti sudah memenuhi, kalau di bawah berarti masih kurang gitu ya. Nah terus NRM setiap jurusan di setiap PTN juga itu pasti beda-beda ya. Teman-teman mau masuk kedokteran UI sama kedokteran UB misalnya itu beda gitu ya nilai rata-ratanya. Jadi nilai rata-rata ini bener-bener penting banget dan teman-teman harus hitung dari mapel-mapel utama di SNMPTN nanti sesuai dari jurusan teman-teman juga di SMA-nya. Nah, kira-kira mapelnya apa aja? Mapel untuk anak IPA dulu deh ya. Ini pertama ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, terus ada matematika, fisika, kimia, dan biologi. Sedangkan untuk teman-teman yang IPS lebih fokus ke bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, sosiologi, ekonomi, dan juga geografi. Nah, nggak lupa juga nih Kak, kalau untuk siswa jurusan bahasa itu nilai mata pelajaran yang akan diperhitungkan di SNMPTN nanti ada mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, sastra Indonesia, antropologi, dan juga bahasa asing. Sedangkan kalau untuk siswa jurusan di SMK sendiri, nanti mata pelajaran yang akan diperhatikan yaitu ada matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, serta kompetensi keahlian. Nah, untuk nilai kompetensi keahlian ini sendiri diambil dari nilai teori serta nilai praktek. Iya, nah terus juga teman-teman ya untuk yang nilai secara keseluruhan kan biasanya di SMA tuh ada yang nilainya nilai pengetahuan dan keterampilan gitu ya, ada 2 ya. Nah untuk SNMPTN semuanya itu difokuskan di nilai pengetahuan aja. Jadi untuk nilai yang keterampilan itu nggak terlalu dipertimbangkan. Nah, kalau kalian udah tahu nih mata pelajaran apa aja yang bakal digunakan di SNMPTN nanti, kalian bisa untuk mulai menghitung nilai rata-ratanya. Nah, dari yang pertama itu kalian bisa dengan menghitung nilai rata-rata per mata pelajaran selama 5 semester. Misalnya nih, kalian akan menghitung nilai rata-rata dari mata pelajaran bahasa Inggris. Berarti kalian bisa dengan cara menjumlahkan nilai bahasa Inggris kalian dari semester 1 sampai semester 5 lalu nanti dibagi 5. Kenapa dibagi 5? Karena kalian hanya menghitung selama 5 semester aja nih sahabat GP. Nah, jika kalian udah mendapatkan hasilnya, maka hasil tersebut merupakan nilai rata-rata bahasa Inggris kalian selama 5 semester. Karena kalian udah tahu rumusnya, kalian bisa nih untuk menggunakan rumus tersebut di mata pelajaran lainnya. Nah, nanti kalau misalkan teman-teman udah menghitung nih ya semua mata pelajarannya, nilai rata-rata selama 5 semester, tinggal kita fokus ke menghitung nilai rata-rata totalnya. Nah, gimana caranya? Kita mulai dari anak IPA dulu kali ya. Kan tadi anak IPA ada 6 mata pelajaran yang utama nih. Ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, fisika, kimia, dan biologi. Nah, yang pertama kali teman-teman harus coba hitung adalah nilai bahasanya dulu, yaitu antara nilai bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Nah, sebelumnya tadi udah ada tuh ya nilai rata-rata 5 semesternya. Kalian jumlahkan. Terus setelah dijumlahkan, kalian kali 0,15. Oke, jangan sampai salah ya.
Jadi setelah ditambah dikalikan angka tersebut. Terus kita dapat deh itu ya nilai rataan total untuk yang bahasa. Nah, yang matematika, fisika, kimia, biologi, nilai rata-rata 5 semester tadi dijumlahkan juga nih keempat-empatnya ya. Terus nanti dikalikan 0,175. Dapat deh tuh nanti ya di akhir adalah rata-rata total untuk yang mapel fokus di IPA. Setelah itu tadi kan kita udah dapat dua ya, yang bahasa dan yang IPA. Tinggal dijumlahkan aja, nanti langsung dapat deh nilai rata-rata minimum dari raport teman-teman secara keseluruhan. Dan itu yang nanti teman-teman bandingkan dengan nilai atau NRM dari jurusan yang mau kalian pilih. Nah, untuk jurusan IPS sendiri nggak jauh beda nih dengan cara menghitung yang jurusan IPA tadi. Kalau untuk jurusan IPS, yang pertama kalian akan menghitung nilai rata-rata bahasa, yaitu dengan cara menjumlahkan nilai rata-rata bahasa Indonesia ditambah dengan nilai rata-rata bahasa Inggris, lalu nanti kalian kali dengan 0,15, maka akan menghasilkan nilai rata-rata bahasa. Lalu yang kedua, kalian menghitung nilai rata-rata mata pelajaran IPS nih, sahabat GP, yaitu dengan cara kalian menambahkan nilai rata-rata matematika ditambah dengan nilai rata-rata sosiologi ditambah dengan nilai rata-rata ekonomi ditambah dengan nilai rata-rata geografi, lalu nanti dikali dengan 0,175. Nah, jika kalian udah mendapatkan nih hasil dari keduanya, maka akan kalian jumlahkan dan itu akan menghasilkan NRM raport untuk jurusan IPS. Wah, ini jadi teman-teman ya penting banget untuk yang NRM ini kalian coba hitung, dan pastinya kalau NRM ini dia akan fokus ke mapel yang sama dengan jurusan atau rumpun kalian di sekolah atau di SMA-nya gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman yang anak IPA pasti nilainya akan lebih fokus di mata pelajaran IPA-nya tadi. Terus kalau misalkan yang IPS juga pasti akan lebih fokus di mata pelajaran IPS tadi. Nah, kalau tadi nih udah ngomongin terkait dengan NRM untuk anak IPA dan IPS, sekarang nggak lupa juga kita untuk menghitung NRM jurusan bahasa. Yang pertama yaitu dengan cara kalian menghitung nilai rata-rata bahasa dengan cara menjumlahkan nilai rata-rata bahasa Indonesia ditambah dengan nilai rata-rata bahasa Inggris lalu dikali dengan 0,15. Lalu yang kedua, kalian akan mencari nilai rata-rata kebahasaan, yaitu menjumlahkan nilai rata-rata matematika ditambah dengan nilai rata-rata sastra Indonesia ditambah dengan nilai rata-rata antropologi serta ditambah dengan nilai rata-rata bahasa asing. Lalu nanti dikali dengan 0,175. Jika kalian sudah mendapatkan nih hasil dari perhitungan keduanya, maka nanti kalian jumlahkan nih akan menghasilkan NRM dari jurusan bahasa. Oke, itu untuk anak bahasa ya. Sekarang terakhir nih, kalau tadi kita fokusnya mungkin ke SMA atau MA, ini untuk anak-anak SMK nih. Kan kalau SMK agak beda ya Kak, gimana sih cara ngitungnya? Sebetulnya masih sama ya. Pertama untuk anak SMK ngitung dulu yang pelajaran bahasa tadi ya, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, dijumlahkan ya, terus dikali 0,15 juga. Terus, nah yang bedanya ini mapel selanjutnya. Kalau yang tadi kan ada 4 mapel tuh yang matematika, terus fisika, kimia atau biologi gitu ya. Nah untuk anak SMK nih kan ada yang namanya kompetensi keahlian. Mata pelajarannya untuk yang keahlian atau kejuruan ini beda-beda nih jumlahnya per jurusan yang ada di SMK. Ada yang dapat 1 mapel, 2 mapel, 3 mapel. Pokoknya kalau teman-teman dapat lebih dari 1 mapel, teman-teman jumlahin dulu semuanya, dihitung rata-rata secara total dari mapel-mapel tersebut. Nanti pokoknya hasilnya tuh jadi 1 nilai rata-rata untuk mata pelajaran kompetensi keahlian. Nah, nantinya kalau teman-teman udah dapet rata-rata yang mapel kompetensi tadi dijumlahkan dengan yang rata-rata nilai matematikanya. Nanti dikalinya bukan 0,175 tapi dikali 0,35. Oke. Nanti udah dapat juga ya yang nilai bahasa sama nilai yang kejuruannya, tinggal ditambahkan juga, itu udah bisa jadi NRM dari raport teman-teman yang SMK. Oh ya nih, mungkin banyak sahabat GP yang bertanya, kira-kira bisa nggak sih kalau semisalnya kita memakai rumus dengan cara dijumlahkan semua lalu dibagi dengan 6? Nah, sebenarnya itu tuh bisa, tetapi nilai yang dihasilkan nantinya merupakan nilai rata-rata secara umum, jadi nggak begitu akurat. Nah, sedangkan rumus yang tadi sudah kita sampaikan nih merupakan rumus yang sudah lebih akurat karena sudah terfokus dengan jurusan kalian di SMA.
Iya, bener banget nih teman-teman ya. Karena kalau misalnya pakai rumus yang tadi itu kan ada perkaliannya ya gitu ya. Ada yang dikali 0,15, ada yang dikali 0,175 atau 0,35. Nah, kalau kita persentasekan sebenarnya 0,15 itu adalah 30% atau 0,175 itu sekitar 70% ya. Jadi ini tuh udah kita hitung bobotnya berdasarkan dari mata pelajaran di SMA ataupun SMK. Karena kalau SNMPTN seperti yang tadi kita udah sampaikan juga nih ya, lebih fokus ke mata pelajaran IPA atau IPS atau bahasa atau kejuruannya gitu ya. Jadi kalau untuk mapel yang lainnya itu kurang diprioritaskan. Misalnya nih teman-teman mau masuk ke dokteran, pasti kan nilai yang sangat difokuskannya adalah nilai biologi dong, ya kan? Jadi yang lainnya itu apalagi yang bahasa itu kurang diperhatikan gitu ya teman-teman ya. Jadi makanya tadi kalau untuk dilihat rumusnya akan lebih detail lagi kalau teman-teman pakai cara yang tadi udah kita tunjukin sama kalian. Nah, mungkin itu aja ya sahabat GP, rumus dari kita untuk menghitung NRM rapot kalian di SNMPTN nanti. Semoga itu bisa mempermudah kalian dari sekarang untuk langsung coba-coba gitu ya berapa sih nilai rapot kalian supaya nanti bisa kalian bandingkan di NRM jurusan yang mau kalian ambil. So, itu aja untuk video kali ini. Semoga bermanfaat and see you on the next video.